di rekomendasinya, terus nanti tiga-tiga yang lain, dan nanti latihan meningkatkan konsentrasi dalam antara rangkaian zikir sama rangkaian zikir itu dikerjakan berbarengan, itu harus dilatih. Ini sebenarnya juga ngomongnya awal saya sendiri, pribadi saya sendiri, karena zikir itu sangat susah. Di antara rangkaian zikir sama rangkaian zikir itu menerapkan keduanya itu sangat susah, maka harus dilatih. Kalau latihan main bola kok sehari 2 kali, ini harus dilatih, ini harus ribuan kali. Jadi sampai zikir itu ya bagaimana kita bernafas, jadi nafas kita juga zikir, zikir kita juga nafas. Jadi nafasnya ibadah yang zikir, kalau zikirnya jasa cuma nafas. Jadi harus sampai seperti itu, karena belum tentu nanti suatu saat kalau nanti dicek sama yai, belum tentu nanti juga akan keluar malaikat ya kalau belum benar zikirnya. Itu mau sudah lama yang baru atau yang sudah jadi kepala majelis, belum tentu kalau dicek zikirnya juga keluar malaikatnya benar, karena zikir itu sangat susah. Makanya kalau kok nanti zikir itu kok konsentrasi susah, emang susah. Banyak yang tanya kayak gitu, memang ini zikir itu gampang, ya memang susah. Zikir itu sangat susah. Jadi antara syarat zikir kita sama hakikatnya zikir itu sangat susah penerapannya. Jadi dilatih bertahun-tahun itu memang susah. Makanya zikir itu berat. Itu sudah nasnya seperti itu, sebagaimana sholat itu suatu kan berat. Ada suatu yang diberikan untuk mengingat Allah, yang zikir itu sudah berat. Ya memang itu antara saat zikir dan akhirnya zikir itu harus sinkron. Dan zikir yang paling susah itu ya di dalam zikir fondasi itu zikir la ilaha illallah, itu paling susah. Makanya jadi meftaul jangannya ya la ilaha illallah itu di antara ucapan sama perbuatan syariatnya zikir sama kan zikir itu harus sinkron. Kok nanti kok muncul gambar selain Allah, ya udah itu gak akan keluar. Makanya sampai susah itu. Makanya walinya Allah itu juga banyak, bisa dihitung tangan. Karena ya prosesnya kayak gitu. Kecuali manusia dicetak jadi wali ya, wali murid. Itu tidak jadi wali, cuman kalau prosesnya lewat penentuan itu emang sangat susah. Jadi zikir, karena itu zikir itu partikel terkecil dalam ibadah, tapi nanti menentukan ibadah itu bernilai apa tidak. Makanya lagi dalam nafas kita usah untuk dilatih dengan zikir. Dalam kita berbicara, dalam kita melihat, kita mendengar, ya diupayakan dilatih dalam keadaan kita kan berzikir. Jadi konsentrasi itu loh. Jadi itu enggak kayak mudah diucapkan konsentrasi, tapi itu praktik itu sangat susah. Pengalaman saya sendiri itu nilai terbaik saya itu waktu dulu itu pernah zikir keluar malaikat itu terbanyaknya itu dites berkali-kali itu paling banyak 111 itu paling banyak itu habis itu 3 bulan itu 17. Sekarang nggak tahu, nggak ada Pak. Itu rapot terbaik saya. Kalau rapot mingguan itu ya 1, kadang enggak, kadang 2 mingguan itu waktu itu kan. Kalau di Pekalongan mungkin 1 sebulan sekali belum tentu keluar 1, padahal untuk tesnya itu habis subuh, setiap habis subuh tes zikir. Ya di waktu itu sekali zikir itu zikir belum serius ya, bercanda ya, itu 17.000 waktu di Pekalongan. Jadi bandingannya itu jual 1 itu sebulan sekali belum tentu. Yai dengan santainya itu sekali zikir itu
apa itu keluarnya 17.000 itu waktu di Pekalongan. Itu bandingnya sangat jauh. Waktu itu ban itu kita dulu kita ada yang keluar 1, yang 2, yang 4 lah, lebih banyak itu 4, 3, 2, 1 nggak keluar, ya pokoknya gitulah. Nah itu ya itu sudah hitungannya tuh bilangnya sudah di atas 200.000 lah, sampai 1 jutaan waktu itu, dan bandingan sudah sangat jauh. Ya itu proses terus semakin maju ya, kita masih nggak maju-maju ya. Masih 1 aja nggak keluar lagi, nggak keluar lagi. Apalagi kalau kita lagi kacau dan itu nggak ada harapan keluar, terus waktu dites tuh itu nggak ada harapan. Makanya kita tuh sangat susah. Makanya kalau kita kok melatih pelajaran yang lain kok 10 kali, kalau tiket tuh mungkin harus melatihnya tuh harus beribu-ribu kali. Oleh melatih nafas terus apa, saya harus dilatih konsentrasi dengan tiket. Jadi sampai nanti kita tuh nafas kita itu dengan tiket kita juga dengan nafas. Jadi makanya harus ini harus waktunya kembali ke jalur itu lagi. Jadi nanti itu biar kalau sudah amalannya sudah semua selesai, sudah kembali ke masyarakat, nanti jadi orang tuh yang orang unggulan kan, harus punya cita-cita yang tinggi kan. Jangan punya cerita saya jadi orang biasa-biasa aja lah, ya wes lah gitu ya. Gimana orang nyemangatnya juga bingung, mau pengen jadi orang biasa gimana nyemangatnya. Jadi ya harus punya sejografi yang tinggi. Saya itu harus jadi orang-orang yang unggulan, orang-orang yang pilihan. Yai juga orang pilihan, saya ngaji ke Yai harus jadi orang pilihan juga. Jadi harus jadi orang-orang yang biar itu terpicu, biar kita biar semangat dalam ubudiahnya lah, dalam ibadahnya. Jadi nanti mau perbaiki kualitas zikirnya, semakin hari semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah lagi kualitas keimanannya kita, kualitas akhlaknya kita, kualitas keilmuannya. Jadi nanti semuanya akan mengikuti semuanya. Jadi nanti itu apa yang sampai di zikirnya itu nanti akan membuahkan buahnya zikir. Dan buahnya zikir kan buahnya di tongkot sebenarnya itu semua itu lengkap. Ilmu dunia juga ada, akhirat apalagi mau tujuan akhirat di dunia juga ada. Jadi harus jadi orang yang di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah, wakinya juga ada bandar. Makanya seperti doa sapu jagat kan, di yang seperti itu. Jadi nanti bisa sampai nanti kita tuh punya kedudukan di situ, baru nanti mengajak ke orang lain, mengarahkan ke orang lain, ya nanti jadinya ya mudah. Nah ini lagi proses pembentukan diri, makanya ini dihidupkan malamnya, dimulai kembali dihidupkan malamnya lagi, terus dilatih zikirnya, kualitas zikirnya antara ucapan sama perbuatan yang diupayakan disertai itu dalam keadaan kita kan ingat sama Allah, biar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam keadaan ingat sama Allah, itu jadi ininya kan zikrullah. Juga orang zikir itu kalau sudah zikir dan mancing itu himmahnya itu soalnya kan wujud, doanya juga akan mustajab. Karena kan zikir itu kan untuk bersihkan harinya dari sifat iri, dengki, hasud, riya, sombong, riya dan yang lain-lain. Sifat itu semuanya kan dengan zikir itu kan, dengan zikir la ilaha itu kan untuk bersihkan itu kan. Makanya ada gerakannya, zikir la ilaha ada gerakannya, zikir Allah juga ada gerakannya, zikir tawaf juga ada gerakannya, zikir wudhu juga ada gerakannya. Itu semua kan untuk bersihkan rohani kita dari sifat-sifat yang tercela, biar
nanti tubuhnya sifat yang terpuji, karena sifat terpuji itu nanti yang jadi cikal bakalnya malaikat yang sifat terpuji itu. Kalau kok zikir kita sudah konsentrasi antara saat zikir sama akhirnya zikir sudah sinkron, dan nanti dari sifat terpuji kita itu nanti akan keluar cahayanya, cahaya kejujurannya, cahaya amanahnya, cahaya qanaahnya, cahaya sabarnya. Itu nanti dari sifat-sifat, kok semakin banyak sifat terpujinya, ya nanti dari sifat itu bisa muncul satu. Makanya ya kok sekali zikir keluar banyak, ya karena dari sifat-sifat terpujinya itu semuanya mengalir kerapalitannya semua. Misal satu sifat sabar, nah itu sudah keluar 1 juta. Nah kalau sifat terpujinya kok sampai duanya, belum nanti keikhlasannya sampai yang nilai yang tak terhingga. Semakin jauh nilai kesabarannya, ya semakin lipatannya semakin banyak lagi keluarnya. Nah itu keluar satu aja susah. Itu dulu dites ya, ini kan nggak ada tetesan kan, udah lama kan, udah 5 tahunan belum ada pengecekan zikir kita sudah sampai ke level mana kan? Masih 1. Ya Allah, dulu dicek di Tuban terakhir itu aja 1 aja itu menti-menti kan. Nah ini sudah 5 tahun berlalu, dites malah nggak keluar. Nah kan malah jadinya kemunduran. Makanya ini harus dimulai lagi, dibangkit lagi juga yang tinggi. Kita tuh punya ke cita-cita yang tinggi. Biar untuk memicu semangat kita biar semakin membara. Pengen punya kedudukan yang tinggi. Itu tuh micu. Ya cocok beneran. Tapi itu kan biar jadi kita itu melangkah ke sana itu untuk zikirnya itu biar ibadahnya semakin semangat. Makanya saya sampai ngiming-ngimingin, ya doa, zikir dulu, doa, minta apa, terserah. Mau minta HP, mau minta mobil, mau minta rumah, itu kan doa terserah. Masalah doa itu, maksudnya itu biar zikirnya nanti dikejar lewat zikir itu, biar zikirnya nanti biar istiqomah. Sampai yang kita inginkan wujudnya gaib, sampai nanti wujudnya nyata. Jadi nanti sampai di titik seperti itu kan. Dan nanti setelah itu ganti lagi yang lain. Ini juga lagi mau bertapa saya juga lagi ada target tersendiri. Kalau saya sudah masang target, yang lain nanti enggak masang target, nanti ketinggalan. Jadi nanti kalau saya tercapai, nanti yang lain, saya juga tercapai, kan semangat kan? Jadi penyemangat yang lain juga semangat kita sendiri kan. Target yang lain lagi, saya apa lagi ya? Masa yang lain targetnya tinggi-tinggi, saya kok terendah? Ya harus tinggi lagi. Dia harus sampai nanti itu kita nggak bekerja itu, nggak mencari uang yang mencari kita. Sampai yang sebagai contohkan Nyai juga sama, dulunya juga putar pating Nyai Maisa kerja sampai makanya punya cerita Nyai di Arab Saudi itu ya karena ya putar pating Nyai Maisa itu masih jadi murid belum resmi, karena mau diangkat murid nggak mau, sampai Nyai sudah diangkat jadi murid resmi dan terjun ke Torekoh totalitas. Terus akhirnya sudah nggak diarap lagi kan, dia mulai buka majelis, zikir, harian, kerjakan terus awalnya juga masih antara syariat asbab sama tafsir masih berjalan bareng, baru dimulai. Kalau asbab sudah jalan, karena Yai juga waktu pergaulan juga masih punya toko kan, jadi pemasukan dari toko tuh ya masih ada. Jadi kalau dikir nemuin toko ya saya nyekel asbab, jadi saya pegangannya ya asbab, karena gantian. Tinggal pulaan kan juga toko ya tasbih muter. Ada yang pulang datang ya di kamar, itu dibuktikan. Ya memang seringnya kan seperti itu, memberi contoh praktek. Ya kita ini harus
mengikuti contoh kayak gitu biar nanti kita ngalami sendiri. Dia harus pasang target. Kita kalau malam pakai mode bertapa, ya wis dikirnya dipegang lagi. Yang bilik juga sama, mentang-mentang udah di dalam bilik, di luar bilik juga diterapkan dikirnya. Waktu di luar bilik ya dipakai untuk dikir. Nah, dia harus punya di luar, di dalam bilik kita juga dikir, di luar bilik kita juga harus dikir. Sudah dipegang. Soal dikirnya dikir puasa tidak masalah, pegang aja. Kok biasanya habis subuh ya habis subuh, pegang untuk harian. Boleh hajatnya apa? Lek, kalau hajat itu apa lek? Oh saya hajatnya ini, ya tidak masalah. Nanti 41 kali nanti baru masukkan dikirnya. Terus sambil ngetes konsentrasinya, dikir sampai nanti ketajaman doanya itu nanti bisa wujud tuh nanti sampai prosesnya berapa lama. Itu kan nanti kan untuk ukur keimanan kita. Kalau nanti kok wujud beneran nyata, nah iman kita semakin bertambah, tawa kita ke Allah semakin bertambah juga. Jadi itu harus dites, ini harus dites bareng-bareng. Maksud saya nih, kita juga punya target dalam waktu dekat kan, harus sebenarnya sudah meleset ini, sudah 2025, ternyata belum wujud di 25. Wah meleset ini saya. Terus kemarin baru dapat motivasi dari Yai, wah ini harus tasbih ngebul lagi di modelnya, model tasbih ngebul. Ini harus lihat gimana kita kesadarnya ya sama itu aja, tasbih diajak muter aja kan. Lah mau mikir apa lagi, mau daftar menyangkut pesawat nggak laku kan, mau kurus kan, kurus makanya banyak lagi kan. Nanti kan bagi yang mau mengerjakan juga mikir, sehari paling juga nyangkul 5 kali nggak hasil ya nggak kepake. Namanya itu Allah ya jadikan sandaran, di Allah sebagai sandaran kita. Jadi untuk zikir la ilaha illallah itu untuk cara prakteknya dikonsentrasi dulu di dadanya, bayangkan lafaz Allah, tulis dengan pikirannya, bayangkan dengan sempurna, dan terbayang sempurna, baru nanti baca nanti kemarin itu tidak dikitnya kan sampai besar, nanti konsentrasi nanti di perutnya udah terbayang sempurna lafaz Allahnya, nanti baru nanti konsentrasi di sini udah sempurna lafaz Allahnya, baru nanti illallah, nanti ayat kan kanan ini nanti pada baru ada 1, 2, 3, 4 kali di sini. Ada diulangi lagi, nah itu kan diulang-ulang. Kalau tiga sebenarnya kan nggak panjang, mau tiga cuma la ilaha illallah, cuma jadi panjang kan diulang-ulang itu loh. Jadi panjang kayak tiga, puasa juga bismillah, kan juga pendek, cuma lama ya kan diulang-ulang, bisa 1000 kali, 10.000 kali, itu kan jadi panjang. Yang tiga sholawat, berapa detik kan? Gak ada sedetik juga. Sholawat Muhammad kan ada sedetik. Setengah detik. Nah cuma jadi panjang karena diulang-ulang sampai 24.000. Makanya itu harus dipraktekkan. Nah itu yang la ilaha illallah. Itu kan dikir yang paling susah itu. Kalau dikir yang itu lebih mudah dikir. Dikir Allah itu yang lidahnya dilipat ke langit. Nah itu lebih mudah kalau dikir konsentrasi. Dan karena kalau dikir la ilaha itu sangat susah, makanya acuannya kalau dikir la ilaha udah benar ya kemungkinan dikir yang lain lebih baik daripada dikir la ilaha illallah. Karena itu dikir la ilaha illallah miftahul jannahnya ya la ilaha illallah, juga afdhal dikrinya juga la ilaha illallah. Karena itu sangat susah, itu butuh perjuangan, proses yang panjang. Ini juga belum tentu ya tadi yang sudah bertahun-tahun, yang sudah sekarang dituakan di daerahnya masing-masing, belum tentu dikira juga benar. Belum tentu dari dikirnya keluar cahayanya, karena susahnya dikir seperti itu. Bandingannya dikir, pengalaman saya sendiri
Saya itu keluar satu kiai sudah jutaan, 1 banding 1 juta. Itu dulu dari Pekalongan bandingan dari jauh, baru masih belum jauh kan, 11.000, tapi sudah jauh kan. Itu sebulan sekali belum tentu keluar, tapi sebenarnya sudah pernah keluar sekali, belum sebulan sekali gitu. Tapi ya sudah di rata-rata 17.000 lah. Ya itu ban akhir udah nggak perlu disampaikan karena sudah menjadi sirullah, rahasianya Allah. Jadi sudah nggak bisa disampaikan. Kalau Tuhan awal masih bisa disampaikan. Jadi 200.000, 100 juta itu belum sungguh-sungguh loh. Jadi pertanyaannya, iya ya belum sungguh-sungguh aja kemarin segitu. Saya udah poteng-poteng ini, udah bisa wes pakai sepeda istilahnya, pakai remason, harus pakai macam-macam. Itu aja nggak keluar. Apalagi yang kita nggak sungguh-sungguh, itu harus ditempuh. Tapi tetap yang memberi kita tuh bisa konsentrasi ya tetap Allah. Tapi kita tetap ikhtiar supaya kita kemampuan ikhtiar yang diberikan Allah ke kita, di ikhtiarnya ya tetap konsentrasi diterapkan dengan maksimal. Masa nanti hasil akhirnya itu tetap Allah. Jadi nanti yang memberi kita itu konsentrasi juga Allah. Makanya jangan patah semangat. Yang penting dilatih terus saja. Pokoknya kalau kita kok jatuh ribuan kali ya harus 10.000 kali ya siapa aja. Harus lebih giat lagi untuk melatihnya. Buat nafas kita mulai nanti ya di modenya dikembalikan lagi ke mode seperti itu, mode bertambah ya pokoknya. Sambil zikir, sambil aktivitas, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil apa aja pokoknya dibayangkan sambil konsentrasi. Kalau nanti sudah seperti itu pola kehidupannya, ya nanti kan akhlak kita otomatis jadinya kan bagus. Itu otomatis kita mau ngomong jelek, nah kita lagi zikir kan malu sama Allah kan. Iya, saya lagi zikir kan ingat Allah, berarti Allah kan lihat saya. Masa ngomongin orang kan gak boleh sama Allah kan, takut dicela. Jadi kan kita akhirnya tanha, tercegah dari situ. Kita mau melangkah ke sesuatu yang gak baik, akhirnya kita nanti digandoli. Oh iya ini gak baik, ya itu nanti otomatis akan budi pekerti kita, doa batin kita jadinya ya bagus semuanya. Itu mulai diterapkan lagi bareng-bareng. Oh ini juga sebenarnya juga nasihatin diri saya sendiri nih. Kita ajak yang lain juga sama lah, biar kita nanti bareng-bareng untuk menjadi lebih baik. Oh karena kita mungkin ketemunya di sini kan. Suatu saat nanti kita dipisahkan oleh waktu kan. Kalau dibalik ke kampungnya masing-masing ya belum tentu kita ketemu lagi. Udah ketemu nanti di acara, belum tentu paling bisa ngobrol panjang, mungkin ada acara korban bisa. Ya semuanya tugas masing-masing. Ada yang ngitungin, ada yang macam-macam di sana, ada yang bungkusin, ada yang ngimbangin, ada yang nyuci jeruan, ada yang ini. Ya kita nggak ketemu, tugasnya masing-masing. Makanya mumpung kita lagi ketemu ya kita manfaatkan yang terbaik untuk mengisi pertemuan kita dengan yang baik, dan nanti kalau kita kenang itu jadi kenangan yang terbaik, biar bisa kita kaji terus pelajarannya dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.